kau mau apa? Kau belum waktunya bebas. Aku mau keluar. Keluar? Penjara 0 ini dijaga oleh kepala penjara. Hanya ada 2 cara untuk keluar dari sini. Antara aku mengawasimu atau orang mati. Iya. Makasih. Bunuh dia. Gak berguna. Bocah, kau lumayan juga. Sayangnya, jalan keluarnya sudah ditutup. Aku nggak percaya. Aku ingin coba. Sombong sekali. Bagus sekali. Kamu sudah lulus dari percobaan ini. Kartu ini kuberikan padamu. Kartu hitam ini cuma ada 1 di dunia. Pakailah sesukamu, gak perlu isi. Anak muda, ilmu medis yang kuajarkan hanya boleh untuk membunuh. Kau harus ingat itu. Gunakan teknik pisau yang kuajarkan untuk membunuh dan membalikan dunia. Bunuh, 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 bunuh. Setelah kau keluar, entah hal baik atau hal buruk, itu semua adalah urusanmu. Mulai hari ini, kita tidak ada urusan lagi. Dan satu hal lagi, ingatlah ini. Katakan. Kalau sampai kau tertangkap lagi, akan kuhabisi dirimu dan kujadikan makanan anjing. Tenang saja, Balsafi. Pakailah cincin ini. Mulai hari ini, Istana Naga Tarnis hormat kepadamu. Hormat Ketua Naga. Hormat Ketua Naga. Hormat Ketua Naga. Hormat Ketua Naga. Para guru, aku pamit. Nona, kami mobilisasi pengawal. Sudah jalan semalam dari Dijing. Memangnya kita mau kemana? Sampai. Ini adalah tempat tujuan kita, dikurung di sini. Penyihir yang bisa mengacak ekonomi dunia dalam semalam. Seorang dokter hantu yang dihormati di dunia medis. Orang yang terkenal di Pasifik yang sudah membuat belahan bumi barat bergetar. Masing-masing dari mereka adalah yang paling menakutkan di dunia. Kalau begitu, apa tempat ini benar? Inilah tempat pertahanan tertinggi yang dibangun di Tarnis. Penjara Zero, di mana belum ada yang bisa keluar dari sini. Dan hari ini, kita akan menyambut satu-satunya tuan muda keluarga Jin di Dijing kembali. Keluarga Jin memohon tuan kembali. Selamat datang kembali. Keluarga Jin. Ayah. Pembangkang, umumkan ke seluruh Dijing. Mulai sekarang, Yoga Jin adalah anak yang telah dibuang. Hapus namanya. Hidup terpisah, keluar dari keluarga. Baik. Kembali? Boleh saja, tapi suruh kepala keluarga Untuk berlutut dan memohon. Tuan, 10 tahun lalu. 10 tahun lalu, aku dikeluarkan dari keluarga Jin, ditelantarkan, lalu kabur ke Suwon. Kalau bukan karena Yuni, aku sudah mati. Tuan, baik-baik saja. Bertahanlah, bantuan akan datang. Tuan! Untuk membalas jasanya, aku masuk ke keluarga Sen. Kalian tetap mau menghabisiku. Di hari pernikahanku dengannya, kalian memasukkanku ke penjara selama 5 tahun. Tuan, untuk menebusnya, keluarga Jin rela lakukan apapun untuk Tuan. jangan. Yang harus ditebus adalah Yuni. Walau di penjara selama itu, dia tak meminta perceraian. Aku cuma pulang ke keluarga Sen, lalu mengganti semua kerugiannya untuk masa lalu. Nanti, aku akan datang ke Dijing untuk menyelesaikannya. Dan kalian, jaga diri kalian. Nona, beri perintah.
Segera siapkan uang untuk hadiah besar dan antar ke keluarga Sen untuk istri tuan muda. Sudah beli araknya. Di sini. Ini bukan arak motoy. Apakah kamu mau terima? Arak ulangnya ini juga harganya 20 juta. Nggak beda jauh. Sejak Yuni menikah dengan orang itu, keluarga kita sudah malu sekali. Biasanya saja nggak boleh masuk rumah lama. Hari ini di pertunangan keponakanmu, meminta kita datang. Mereka bisa menerima kita atau enggak, tergantung arak ini. Sudahlah ibu, kita semua saudara dan juga tempat seperti ini. Keluarga paman pasti nggak akan mempermalukan kita. Ayo cepat masuk, ya. Kakak ipar, ini ada sedikit tanda kasih dari kami. Ini pertunangan Yura, sesuatu yang besar. Kau cuma bawa 2 botol ulangnya ini dan masih berani datang. Kakak, ini juga arak bagus. Kalian nggak boleh menindas kami. Diam kau. Kalian nggak pantas hadir di pesta keluarga ini. Siapa yang undang? Hah? Yuni, ini... Yurasen, kamu menelpon kami untuk datang. Cuma untuk mempermalukan keluargaku, kan? Aku cuma telepon memberitahu aku mau tunangan. Tapi aku nggak mengundang kalian. Malu ya? Kalian sendiri yang berbuat. Yuni, kamu nggak berpikir apa kalian pantas ke pesta pertunanganku? Mereka nggak pantas? Mereka nggak pantas. Dia istriku, Yoga Tabo. Kami datang ke sini adalah sebuah kehormatan untuk kalian. Yoga Tabo, kamu sudah kembali. Aku sudah kembali. Lepaskan Yuni! Dasar pria ini! Ayah, aku... Kamu apanya? Kalau bukan karenamu, mana bisa keluarga kita jatuh begini? Kau masih berani kembali? Ayah, ibu, masalah 5 tahun lalu belum tentu salah Yoga. Sudah sampai begini dan kau masih membelanya? Apa selama ini bebanmu sedikit? Sudahlah. Karena si kriminal sudah kembali. Pas sekali. Kenapa kalian tidak putuskan saja hubungannya? Agar tidak merusak nama keluarga Shen. Paman, aku hormati paman sebagai tetua. Tapi Yoga adalah suamiku. Ini urusan keluarga kami. Justru karena kamu menikahinya, keluarga Shen menjadi bahan tertawaan. Hah. Paman, Bibi, kalau kalian mau ada di acara ini, boleh saja. Tapi kriminal ini, dia nggak boleh. Cepat pergi! 5 tahun lalu, aku merugikan Yuni. Tapi sekarang aku sudah kembali. Percayalah, akan kugunakan semuanya untuk mengganti kerugian yang dulu. Ganti rugi? Jangankan sekarang kamu kriminal yang baru keluar penjara. 5 tahun lalu sebelum kamu masuk, bukannya kamu nggak punya apa-apa. Saat dulu kamu menikahi Yuni, mana ada kamu memberi kami hadiah? Sekarang bicara ganti rugi. Lihatlah si kamu sendiri, hah? Ganti rugi pakai apa? Hadiah keluarga Jin telah datang. Hadiah keluarga Jin telah datang. Zion dari keluarga Jin menyerahkan secara khusus hadiahnya. Untuk Yura dan keluarga Shen, sepasang gelang giok, Lihatlah. sepasang anting khusus dibuat di Nordik, dan sebuah kalung air mata langit. Yang terakhir, uang tunai 6 miliar. Silakan paman dan bibi menerima hadiah Yura. Bagus sekali, Zion. Kamu benar-benar nggak mengecewakan kami ya. Uang tunainya saja 6 miliar. Uang sebesar ini, jangan-jangan dari keluarga Cindi Dijing. Nggak mungkin. Keluarga Jin di Dijing adalah keluarga nomor 1 di Tarnis. Dengan harta ratusan tahun, latar belakang dalam, bahkan keluarga Jin di Suwon cuma bisa memandangnya. Zion, kau memang rendah hati. Keluarga Jin di Dijing memang berstatus tinggi dan bisa setara dengan negara. Bukan sesuatu yang bisa kita bandingkan. Tapi keluarga Jin di Suwon secara area lokal juga keluarga konglomerat. Benar. Yuni, kamu lihat kan? Apa yang diberi suamiku? Apa suamimu yang kriminal itu bisa beri juga? Sungguh memalukan. Kalian lihat sendiri. Lihat hadiah yang diberikan oleh Zion.
Ini yang disebut sukses, yang bisa meninggikan harga diri keluarga Shen. Harga diri keluarga Shen cuma segini? Brengsek! Yoga, kamu bicara apa? Tenanglah Yuni. Mulai hari ini, aku tak akan membiarkanmu menderita. Yoga, kamu kembali cuma karena nggak ada tempat tinggal. Mau bergantung pada kami. Gimana kamu bisa berani bicara omong kosong di sini? Hah? Sungguh konyol, Yunisen. Ini adalah pria yang kamu pilih. Seluruh tubuhnya. Cuma mulutnya saja yang hebat. Yang konyol adalah keluarga Shen. Mata kalian buta ya? Kamu? Yura, kalau nggak salah ingat, kau menantu keluarga Shen yang dipenjara 5 tahun lalu kan? Benar. Kau bilang hadiahku itu sampah. Kelihatannya kau bisa memberi yang lebih baik. Lebih baik. Yang bisa kuberi adalah sesuatu yang bisa membuat keluargamu menjadi bangkrut. Sampah-sampah ini jelek dan gak pantas ada di meja ini. Dasar brengsek! Kau mau mencelakai kami? Dasar brengsek! Gak punya etika! Paman. Baik. Yoga Tabo, perlihatkan hadiahmu biar aku sadar dan percaya. Kalau tidak, karena kau merusak hadiahku, kalaupun kau dipenjara selamanya dan mati dengan menderita, itu akan cukup. Kabari Istana Naga. Yoga, kamu gila ya? Hadiah yang lebih baik dapat dari mana? Percayalah padaku. Cukup. Satpam, tangan dia. Potong kaki dan tangannya dan minta maaf pada Zion. Keluarga Jin dari Tarnis datang. Keluarga Jin dari Tarnis datang. Nona, maaf, tapi kalian siapa? Apa nona ketiga keluarga Sin ada? Keluarga Jin di Tarnis mengantarkan hadiah. Pohon yang kuat berbunga indah. Keluarga Jin memberi mahkota Phoenix, 1 set baju pengantin emas. Mahkota 9 naga, baju pengantin emas. Ini adalah baju pengantin yang cuma berhak dipakai keluarga kerajaan. Setelah hujan, langit cerah dan awan terbuka, berkias warna hijau ribuan gunung. Keluarga Jin memberi guci imperial dengan motif sepasang naga hijau. Guci motif naga hijau? Bukankah ini hadiah negara masa kuno? Harta berharga raja. 1 dari 1 juta keindahan. Keluarga Jin memberi uang 60 miliar. Dan juga 6 kotak emas batang 60 miliar. Ini nggak mungkin. Jalan hidup Nona masih panjang. Semoga Nona dan orang yang dicinta harmonis selamanya. Dan juga dilancarkan dimanapun berada. Dan yang terakhir, keluarga Jin memberi mobil sport khusus dengan kunci sidik jari. Edisi terbatas. Wah, edisi terbatas dengan kunci sidik jari. Lelucon macam apa ini? Mahkota, baju pengantin, guci imperial, miliaran uang tunai, bahkan mobil. Nilainya lebih 100 miliar. Ini. Bukankah ini lebih banyak dari kekayaan keluarga kita? Hah? Jason, cepat lihat. Sangat berlebihan. Sangat berlebihan. Hadiah sudah dikirim, kami nggak akan ganggu lagi. Semoga Nona dan Tuan di kehidupan ini selalu harmonis dan juga langgeng. Semoga Nona dan Tuan di kehidupan ini selalu harmonis dan juga langgeng. Yoga, semua ini kamu berikan padaku? Gak mungkin. Yuni, jangan bermimpi. Dia cuma seorang kriminal. Mana bisa dia memberi hadiah ini? Barusan ku bilang dia mau memberi hadiah. Teleponnya saja belum jadi. Semua hadiah ini pasti sama sekali nggak berkaitan dengannya. Oh, benar. Tadi Nona itu terus mengucapkan keluarga Jin. Hah? Zion, semua hadiah ini diberikan oleh keluargamu, benar kan? Menantu di keluarga kami cuma Zion yang bermarga Jin. Dan dilihat dari seluruh Suwon, cuma Zion aja yang bisa melakukannya. Selain aku, nggak ada yang bisa memberi hadiah pada keluarga Shen malam ini. Lagi pula, ini dari keluarga Jin. Apa mungkin ayah menyiapkan ini untukku? Benar.
hadiah ini dipilihkan baik-baik oleh keluargaku atas perintah ayah. Yura, kau bilang ingin mobil sport kan? Inilah kejutan yang kupesan khusus untukmu. Benarkah? Tentu saja. Aku memang sudah tahu. Kamu adalah pria yang paling royal padaku. Gak seperti seseorang penuh dengan bau kemiskinan. Dari seluruh tubuhnya, dia cuma pakai mulutnya memuaskan dirinya sendiri. Yura, kamu apanya? Baru saja kamu mau merebut hadiahku. Sebegitunya mau uang ya? Kalian sekeluarga benar-benar gak punya malu. Kalian sekeluarga benar-benar gak punya malu. Kenapa? Kamu masih menganggap hadiah ini diberikan olehmu? Satpam, cepat seret orang memalukan ini keluar. Kakak, menantu kalian tadi sudah memberikan hadiah. Yang barusan ini tentu diberikan untuk Yuni. Benar, generasi muda keluarga Shen urutan ketiga itu adalah Yuni. Bahkan Nona itu bilang 2 kali. Nona Shen ketiga. Benar. Kalian tadi gak dengar kalau ini hadiah dari keluarga Jin. Kata-katamu Di itu. hari yang baik, kalian malah bertengkar. Sikap macam apa ini? Ayah, Kakek, Kalian... Oh, ini... Dari mana? kakek, semua ini adalah hadiah yang diberi keluarga Zion. Yura, mana bisa kamu bilang begitu saat hadiah ini diberikan? Jelas-jelas diucapkan Nona ketiga, begitu. Ayah, coba lihatlah ini. Dulu mereka itu nggak punya apa-apa. Sekarang lihat hadiah untuk keluarga kita. Mereka juga ingin. Bahkan mereka nggak tahu malu mau merebut di depan mata kita. Aduh, maksudku bukan begitu. Tadi hadiah ini diberikan pada Yuni. Dan Yuni sudah mengkonfirmasinya. Ayah, hadiah ini dikirim atas nama keluarga Jin. Sudah, hentikan. Masalah ini, aku sudah paham. Pemilik dari hadiah ini diberikan kepada Yura oleh Zion. Ayah harus menilai dengan jelas. Tadi sudah jelas. Diam, sama seperti menantu kalian. Apa kalian bertindak seperti ini setiap hari? Ayah, Nona itu bilang langsung kalau hadiah ini untuk Nona ketiga keluarga Shen. Untuk siapa? Mungkin dia salah menyebutnya. Tapi dari siapa hadiah ini dikirim? Itu tidak salah. Di seluruh Suwon, hanya keluarga Zion yang mampu melakukannya. Kakek, kedepannya kita masih harus mengandalkan dukungan Zion. Tapi tadi baru saja keluarga Yuni. Mereka gak cuma merusak hadiah Zion yang pertama, juga mau merebut hadiah kedua yang diberi oleh Zion. Bukankah dia harusnya minta maaf pada Zion? Dasar sialan. Cepat minta maaf. Kamu sudah dengar, Yuni-san? Atas dasar apa kami minta maaf? Ibu, sudahlah, gak ada gunanya. Tapi mereka, Ibu, Yura-san, benar. Yang minta maaf itu bukan dirimu. Di mata kalian, selain keluarga Zion, di seluruh Tarnis, apa nggak ada keluarga Jin lagi? Keluarga Jin lagi? Jadi maksudmu kalau hadiah ini dari keluarga Jin di Dijing? Benar. Keluarga Jin dari Dijing. Keluarga Jin dari Dijing. Oh, hebat, hebat. Tuan Yoga memang menyembunyikan identitasnya. Dia bisa membuat keluarga terkaya di Tarnis mengirimkan hadiah untuknya. Kakek, keluarga Shen sudah menghasilkan naga. Dasar sialan. Apa kau pikir berhak menyebut keluarga Jin? Ayah, keluarga Jin di Dijing berjaya 1 abad dengan negara. Kalau masalah ini sampai tersebar, takutnya keluarga kita akan kena musibah. Kakek, gimana kalau kakek memotong gaji Yuni di perusahaan kita? Dengan itu, jadi bentuk hukumannya. Yura, menurutku kau masih terlalu baik. Karena ini menyangkut keluarga Jin di Dijing, menurutku posisi mereka harus diturunkan. apa? Besok, mulai besok, Yuni gak usah masuk kantor. Ayah, prestasi perusahaan kita selama ini itu karena Yuni. Ayah nggak bisa. Diam. Aduh, memangnya keluarga kita ini melakukan salah apa? Ternyata aku bertemu pembawa sial. Kalian. Sudah cukup, Yoga. Sampai kapan kamu mau buat keributan? Yuni, dengarkan aku.
Hadiah itu bukan untuk mereka. Kunci sidik jari itu adalah buktinya. Sudah cukup. Kenapa kau membuat istrimu ikutan malu? Hadiah seperti ini mustahil bisa dibeli oleh orang yang gak punya harapan sepertimu. Hadiah ini bukan disiapkan olehku. Dan jelas gak ada kaitannya denganmu. Benar. Kalau bukan kau, berarti disiapkan orang lain. Keluarga Chin dari Dijing kan? Yoga, kau pikir kau pantas? Dulu, aku gak pantas buat mereka. Tapi sekarang, mereka harus menghormatiku. Sudahlah, jangan bersandiwara lagi. Uang ini anggap hadiah dariku. Pergilah beli 2 baju yang bagus. Dan belikan istrimu juga. Zion, untuk apa kamu memberi makan anjing? Aku melakukannya agar mereka nggak berpikir kacau sepanjang hari. Dia itu nggak bisa diharapkan. Benar kan, Unison? Urusan antara aku dan Yoga. Kalian jangan ikut campur. Aduh, masih berlaga tinggi. Kalau Zion rela memberi hadiah miliaran untuk menikahiku, itu membuktikan kalau di matanya aku adalah wanita kesayangannya. Sedangkan suami kriminalmu itu nggak rela mengeluarkan uang sedikit pun. Bukankah itu artinya kamu nggak berharga? Jaga mulutmu. Beraninya memukulku. Lancang! Kau berani bertindak liar di depanku. Kakek, Yura yang memulai duluan. Yoga cuma... Diam! Kalau bicara lagi, kalian sekeluarga harus pergi. Kamu gila ya? Demi pria ini kamu berani menentang kakek. Sudahlah, Yuni. Tamparan tadi akan kubiarkan. Tapi kamu, teruslah kamu bersamanya seumur hidupmu. Zion, kita coba mobilnya. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini yang disebut gak kesampaian. Mobil sport dengan sidik jari. Pertama kali aku melihatnya. Untuk memesan khusus mobil seperti ini, mungkin uang saja nggak bakal cukup. Info keluarga Zion akhir-akhir ini banyak meningkat. Lihatlah orang lain, lalu lihat dirimu. Ayo pergi, jangan mempermalukan diri lagi. Yoga, ayo pergi. Yuni, lagian seumur hidupnya dia nggak akan mampu beli ini. Biarkan dia melihat-lihat. Yoga, lihat baik-baik. Lihat bagaimana aku menyalakan mobil sport ini. Lihat bagaimana aku menyalakan mobil sport ini. Sidik jari salah. Maafkan aku, salah posisi. Sidik jari salah. Ada apa ini? Apa pengaturan sidik jarinya salah? Mobil ini adalah hadiah untuk Yura. Siapa tahu diatur untuk sidik jari Yura. Yura, cobalah. Benar. Baiklah. Ayo sayang. Sidik jari salah. Sidik jari salah. Zion, ada apa ini? Kenapa mobilnya nggak bisa terbuka? Ada apa ini? Apa mungkin ini bukan dari ayah? Tapi keluarga Chin mana yang mengirim hadiah untuk nona keluarga Shen? Keluarga Chin di Dijing? Enggak, itu nggak mungkin. Mungkin pengaturan untuk kunci sidik jarinya salah. Biar aku tanya dulu ya. Sepertinya hari ini mobilnya nggak bisa dicoba. Tadinya, aku ingin kalian melihat gimana aku masuk ke dalam mobil sport. Sayangnya, kalian bahkan nggak berhak untuk melihat. Mobil itu, seumur hidupmu kau nggak berhak mendudukinya. Kamu bilang apa? Ikut aku. Berhenti! Yoga, kau mau apa? Buka lebar-lebar mata kalian dan lihatlah. Coba saja kalau kamu berani menyentuhnya, hah? Cepat tarik dia. Kalau rusak, kalian mampu ganti. Yoga, lepaskan aku, lepaskan. Sialan, kau jangan bertindak bodoh. Minggir. Sidik jari berhasil. Sidik jari berhasil. Jason, itu pintu mobilnya sudah terbuka. Iya, aku melihatnya. Mobil ini benar-benar diberikan pada Yuni. Semua ini adalah milikmu. Dan mereka nggak pantas. Yoga, kamu. Diam!
Yoga, apa ini sungguhan? Tentu saja. Bukan halusinasi. Baguslah, aku bukan bermimpi. Baguslah. Oke, ayo kita mencobanya. Jadi ini yang kalian bilang, hadiah Yura yang diberikan keluarga Chin dari Suwon. Zion Chin, bukankah kamu mengaku semua ini hadiah yang diberi ayahmu? Dan bilang mobil itu dipesan khusus untukku. Hal ini memang direncanakan oleh seseorang. Aduh, kakak. Sepertinya sekarang menantu keluarga kalian nggak begitu hebat ya, kamu. Hadiah semahal ini ternyata diberikan oleh Yoga. Ternyata dia bukan pria biasa. Tapi bagaimana dia membeli barang semewah ini? Apa mungkin nilai dari semua ini belum tentu segitu? Benar, ini pasti direncanakan oleh Yoga. Cuma untuk malam ini, dia bersandiwara untuk menekan keluarga kami. Kalau begitu, mahkota, baju pengantin, Gucci Imperial, uang tunai dan emas batangan. Semua itu palsu. Tapi bagaimana dengan mobilnya? Itu pasti mobil sewaan. Yura, kau masih belum paham. Yuni iri dengan keindahan pertunangan kita. Lalu dia bekerja sama dengan Yoga untuk mempermalukanmu. Yuni-san. Kakek. Masalah yang barusan, Yura yang bersalah dan membuat kakek kecewa. Mau gimana pun, hari ini adalah hari pertunangan Yura dan Zion. Tapi lihatlah perlakuan Yuni. Demi harga dirinya sendiri, dia malah berbuat jahat dan licik padaku. Dan membuat kakek malu. Kakek harus melakukan sesuatu untukku. Kamu ini asal bicara. Semua hadiah ini dikirimkan atas perintah dari menantuku. Kenapa di mata kalian dianggap jadi barang palsu? Tentu saja. Tapi tadi Yoga masih bilang hadiah ini dikirim oleh keluarga Chin di Dijing. Kamu percaya? Tentu aku percaya. Jangan asal bicara. Keluarga Chin di Dijing berjaya 1 abad bersama negara. Yoga cuma orang luar. Atas dasar apa dia meminta keluarga Chin mengirim hadiah? Kakak, kalau kau masih ragu, kau bisa memeriksa semua hadiah ini. Memangnya masih perlu diperiksa? Kalau Yoga bisa memberikan hadiah bernilai miliaran, apa dia masih perlu bergantung dengan keluarga Shen? Benar. Aku sudah bisa lihat dari awal. Hadiah yang dia berikan ini, semuanya itu cuma sampah. Sudah, 2 hari lagi ulang tahunku. Aku juga mengundang teman baikku ke pesta ulang tahunku. Sekalian meminta dia memeriksa nilai dan kualitas dari hadiah ini. Apakah maksud ayah adalah Juan Chey? Bukankah dia yang diminta grup emas hitam dengan mengeluarkan uang miliaran, pindah dari Dijing dan tinggal di Suwon? Ahli barang antik? Benar. Dulu, demi mendekati Juan, keluarga Shen harus membayar harga yang sangat mahal. Dan sekarang, Juan sudah bergabung dengan grup emas hitam. Dan bagi keluarga Shen, dia adalah penghubung yang paling berharga. Kali ini, kalian semua harus menyiapkan hadiah. Saat Juan sampai dan dia menyukainya, dia akan membalasnya, membawa kehormatan pada keluarga Shen. Ayah, kamu tenang saja. Kami akan pulang dan pasti menyiapkan hadiahnya baik-baik. Nggak seperti mereka. Setiap tahun nggak pernah memberi sesuatu yang layak. Tahun ini keluarga kami pasti nggak akan kekurangan. Juan Chey dan keluarga Chin di Dijing sangatlah dekat. Hubungan Yoga akan terlihat oleh Juan. Baiklah, masalah malam ini sampai di sini saja. Baik. Zion, masalah malam ini, Bibi nggak akan menyalahkanmu ya. Tapi pesta 2 hari lagi, kamu harus bersiap-siap. Bibi, tenang saja. 2 hari lagi akan kusiapkan hadiah yang paling berharga. Li Xiaoyang, kamu jangan senang terlalu awal saat pesta ulang tahun ayah. Pak Juan pasti datang. Kalau nanti menantumu membawa hadiah palsu lagi, jelas akan sangat memalukan. Kakak, tolong pikirkan baik-baik. Kalau nanti menantuku membawa hadiah yang luar biasa, gimana ayah nanti menilai keluarga kalian? Kamu? Ayo pergi. Sikapnya itu. Kau percaya diri sekali. Nanti
Kalau ada masalah lagi gimana? Kamu tahu apa? Yoga bisa memberi hadiah seperti ini. Apa nanti akan kurang? Sebentar lagi aku akan menelpon Yuni supaya pulang lalu bicara pada mereka. Kau suka? Yuni, pulanglah. Kita nggak pulang bersama. Ada yang mau aku bicarakan. Aku ada urusan. Tunggu aku pulang. Tuan, ayah Tuan, kepala keluarga Jin, sudah sampai di Suwon. Kenapa buru-buru begitu? Halo, Ibu? Ah, Yuni, kalian pergi kemana? Apa malam ini kalian pulang? Apa ada masalah? Aduh, keluarga pamanmu itu asal bicara. Ngotot bilang kalau hadiah dari Yoga semuanya itu palsu dan itu mobil sewaan. Lusa ada pesta ulang tahun kakek. Dan ibu mau meminta Yoga menyiapkan hadiah besar. Saat itu, lihat mereka bisa bicara apa. Itu mobil sewaan. Aduh, jangan dibahas lagi. Di mana Yoga? Yoga mengantarku sampai ke komplek. Lalu dia membawa mobilnya. Dia bilang mau mengurus sesuatu. Mana bisa ada urusan? Dia... mobil itu nggak mungkin benar disewa kan? Apa dia mengembalikannya? Aku nggak tahu, Ibu. Saat pergi dia mengangkat telepon seperti sangat terburu-buru. Apakah itu rental mobil yang menelponnya? Nggak bisa begini, Yuni. Cepat tanyakan padanya. Kalau dia sewa mobil, hadiahnya juga pasti palsu. Ibu sudah banyak bicara tadi. nanti di ulang tahun kakek, kalau dia nggak membawa hadiah, keluarga kita akan berakhir sudah.